Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Jilani, NIM saya 1339141. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 10 struktur pohon dan kunjungan pohon biner. Apa sih itu pohon biner? Nah, definisi pohon tree. Pohon tree termasuk struktur non-linear yang didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item, informasi cabang yang saling terikat. Bisa dilihat gambar di sini. Untuk A itu level 1 dan di CD itu level 2 dan EF GH level 3 atau high. Istilah-istilah dalam pohon. Predesesor, node yang berada di atas node tertentu. Contoh B, predesesor dari E dan F. Sukesor, node yang berada di bawah node tertentu. Contoh E dan F merupakan sukesor dari B. Ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh A dan B merupakan ascentor dari F. Terus yang keempat, descendant, seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh F dan B merupakan ancestor dari A. Parent, predecessor satu level di atas satu node. Contoh B merupakan parent dari F. Child, successor satu level di bawah satu node. Contoh F merupakan child dari B. Sibling, node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Contoh E dan F adalah sibling. Yang ke-8, subtree, bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendantnya. Contoh subtree B, E, F, dan subtree D, G, H. 9, seed, banyaknya node dalam suatu tree. Contoh gambar tree di atas memiliki seed 8. Yang ke-10, high, banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Contoh gambar tree di atas memiliki height 3. Yang ke-11 ada root atau akar, node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. Contoh A. Leaf atau daun, node-node dalam tree yang tidak memiliki daun. Contoh node E, F, C, G, H. Degree atau derajat, banyaknya field yang memiliki suatu node. Contoh node A memiliki derajat 3, node B memiliki derajat 2. Istilah-istilah dasar. Pohon atau tree adalah salah satu bentuk graph terhubung dari tidak mengandung sirkuit. Karena merupakan graph terhubung, maka pada pohon tree selalu terdapat part atau jalur yang menghubungkan setiap simpul dalam dua pohon. Pohon atau tree dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan akar atau root, dan sisa elemen lain atau simpul dan terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak berhubungan yang disebut dengan subpohon atau subtree atau cabang. Pembentukan pohon dapat dilihat sebagai gambar berikut. Gambar berikut ini menjelaskan tentang pembentukan awal dari pohon atau tree. Sebuah simpul tunggal N, subpohon N1, N2, dan seterusnya. Pohon yang baru terbentuk dari simpul N atau sebagai akar, dan simpul N1, N2, dan seterusnya. Sifat utama pohon berakar. Jika pohon mempunyai simpul sebanyak N, maka banyaknya ruas atau RG adalah N-1. Merupakan simpul khusus yang disebut root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih besar sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Yang ketiga, memiliki simpul yang disebut sebagai daun atau leaf. Jika simpul tersebut berderajat atau keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 1. 4. Setiap simpul mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang elemennya sama dengan 1 sampai dengan elemen ke N pada daun paling bawah. Simpul yang mempunyai level sama disebut bersaudara atau brother atau sibling. Oke, sifat utama pohon berakar. Diketahui suatu bentuk pohon berakar sebagai berikut.
Pohon di atas mempunyai A. Simpul sebanyak 8 dan G N1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. B. Root pada pohon P di atas adalah simpul P. C. Merupakan daun leaf sama dengan 4, yaitu R, S, P, dan W. Terus pohon binary tree. Struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarkial antara elemen-elemennya. Bentuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer adalah pohon biner atau binary tree, yang lebih dikenal sebagai pohon umum atau general tree, yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan dua subpohon yang saling terpisah yang disebut dengan subpohon kiri atau cabang kiri atau leaf subtree, dan subpohon kanan atau cabang kanan right subtree. Nah, pohon binary atau binary karakteristik darinya: 1. Setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. 2. Derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2. 3. Dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. 4. Dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Berikut ini diberikan contoh gambar pohon binary dengan cabang kiri dan cabang kanan. Ini contohnya gambarnya. Kita lihat ya. Istilah pada pohon binary. Pohon binary penuh atau full binary tree. Semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang luas yang sama. Pohon biner lengkap yang kedua atau complete binary tree hampir sama dengan pohon biner penuh. Semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak tetapi tiap cabang memiliki panjang luas berbeda. Nah, istilah pada pohon binary ini. Pohon binary similar. Dua pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. Contohnya bisa dilihat di gambar ya. Nah, terus yang kedua pohon binary equivalent. Dua pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Bisa dilihat juga di gambar. Istilah pada pohon binary yang ketiga. Pohon binary miring. Keyword tree. Dua pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak atau turunan kecuali daun. Contohnya sebagai di gambar. Deklarasi pohon biner. Dalam setiap simpul selalu berisi 2 buah pointer untuk menunjukkan ke cabang dan cabang kiri dan cabang kanan dan informasi yang akan disimpan dalam simpul tersebut. Deklarasi contohnya bisa dilihat di gambar. Deklarasi float. Dan yang bawah deklarasi variabel. Ilustrasi pohon binary ini kayak gini ilustrasinya. Pengajian pohon binary. Tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif. Linked list yang digunakan adalah double linked list non circular. Selanjutnya data yang pertama kali masuk akan menjadi root node root. Data yang lebih kecil dari data node root akan masuk dan menempati node kiri dari node root. Sedangkan jika lebih besar dari data node root akan masuk dan menempati node di sebelah kanan node root. Penyajian pohon binary bisa dilihat kayak gini. Ada kok di flash basic ya, terlihat aja. Penyajian pohon binary sehingga terbentuk pohon binary seperti gambar. Oke, gambar itu. Nah, baik, kali ini saya akan kasih soal. Ya, oke. Kita lihat untuk contoh soal seperti ini. Bisa dilihat
Maaf, gelap kali ya. Iya kali. Nah, saya di sini bikin soal yaitu 10, 20, 40, 60, 45, 35 dan 30. Oke, baik. Untuk pohon binera yang pertama level 1 yaitu 10. Nah, yang kedua kita lihat 20 itu lebih kecil atau lebih besar dari 10. Kalau dia lebih besar dari 10, maka kita taruh ke kanan. Dan 40 kita lihat lagi, dia lebih besar dari 10 dan lebih besar dari 20. Misalkan kalau dia lebih besar lagi, taruh sebelah kanan. Dan 60, dan kalau dia lebih besar dari yang ketiga-tiganya, sama seperti tadi, ditaruh ke kanan. Pokoknya kalau ada yang lebih besar darinya, taruh sebelah kanan. Kalau ada yang lebih kecil darinya, taruh sebelah kiri. Contohnya yaitu di sini 40 sama 35, dia lebih kecil kan dari 40, makanya taruh sebelah kiri. Nah, terus dan 30, dia lebih kecil juga, taruh kiri juga. Nah, begitu sih, simple, nggak usah ribet-ribet ya. Maaf ya, ada suara ninja lewat. Oke. Baik, cukup sampai di sini aja mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.